Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bakalan ngebahas soal UTS Akuntansi Biaya 1 tahun 2020. Nah, untuk soal pertama ini, ada PT Banafir berproduksi atas dasar pesanan dari para pelanggannya pada bulan Oktober 2020 dengan nomor pesanan P1, P2, dan P3. Dengan jumlah unitnya itu 100 unit, 160 unit, dan 120 unit. Lalu ada data biaya sama bulan Oktober 2020, pembelian bahan baku sebanyak 6.000 kg dengan harga 3.000 untuk setiap kilogramnya. Lalu ada bahan baku yang dibeli tersebut dipakai untuk memproduksi pesanan P1 sebanyak 1.000 kg, P2 sebanyak 2.500 kg, dan P3 sebanyak 1.500 kg. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 18 juta dengan distribusi untuk setiap pesanannya itu ada untuk P1 20%, P2 50%, P3 30%. Lalu biaya overhead pabrik yang dibebankan pada masing-masing pesanan itu dengan tarif 120% dari biaya tenaga kerja langsung setiap pesanan. Yang kelima ada biaya rincian biaya overhead pabrik sesungguhnya pada bulan Oktober. Dan yang keenam, pada akhir Oktober 2020, pemesanan P1 dan P2 telah selesai diproduksi dan diserahkan kepada pemesan dengan dibebani biaya pemasaran 5% dan laba 15% untuk harga jualnya. Nah, di soal kali ini, kita itu diminta untuk membuat jurnal dan menghitung harga pokok masing-masing pesanan dan harga jual masing-masing pesanan. Nah, sebelum membuat jurnal itu lebih baik kita menghitung harga pokok masing-masing pesanannya terlebih dahulu. Untuk menghitung harga pokok masing-masing pesanannya itu yang pertama pesanan P1. P1 itu biaya bahan bakunya sebanyak 1.000 kg dikali 3.000 per kilogramnya jadi 3 juta rupiah. Lalu biaya tenaga kerja langsungnya itu didistribusikannya itu 20% dari 18 juta ini jadi 3.600.000. Biaya overhead pabriknya juga 120% dari biaya tenaga kerja langsung 3.600.000 jadi 4.320.000 dengan total HPP-nya itu 10.920.000. Lalu untuk pesanan 2, biaya bahan bakunya itu 2.500 kg dikali 3.000 per kilogramnya, totalnya 7,5 juta. Lalu biaya tenaga kerja langsungnya itu 50% dikali 18 juta, hasilnya 9 juta. Lalu biaya overhead pabriknya itu dari biaya tenaga kerja langsungnya 9 juta dikali 120% tarifnya menjadi 10.800.000 dan total HPP-nya itu menjadi 2.27.300.000 rupiah. Untuk pesanan ketiga yaitu biaya bahan bakunya 1.500 kilo dikali 3.000 per kilonya 4,5 juta. Biaya tenaga kerja langsungnya 30% dikali 18 juta 5.400.000. Biaya overhead pabriknya 5.400.000 ini dikali 120% 6.480.000 jadi total harga pokok produksi untuk pesanan 3 itu 16.380.000. Nah, selanjutnya kita menghitung harga jual masing-masing pesanan. Untuk pesanan P, sebelumnya kan di sini tuh dikatakan bahwa pesanan P1 dan P2 telah selesai diproduksi dan diserahkan dengan biaya pemasaran 5% dan laba 15%. Jadi untuk menghitung harga jual, di sini kita asumsikan X, yaitu sama dengan harga pokok produksinya ditambah laba dan biaya pemasaran. X sama dengan labanya 10 juta ini, 10.920.000 ditambah 15% dari harga jual ini ditambah 5% juga dari harga jual. Jadi kita ubah dari persen ke desimal dan totalnya itu jadi 10 juta 0,15 tambah 0,25 itu 0,2 X dikali 0,2 itu 0,8 jadi X sama dengan 10.920.000 dibagi 0,8
hasilnya itu harga jualnya itu 13.650.000. Nah, sama untuk pesanan kedua itu harga jualnya itu HPP-nya, harga jual HPP tambah laba dan biaya pemasaran. HPP-nya 27.300 tambah 15% tambah 5%, jadi sama kayak tadi penghitungannya. Jadi harga jual sama dengan 27.300 dibagi 0,8, harga jualnya jadi 34.125.000. Nah, untuk pesanan ketiga itu belum dapat dihitung karena tidak ada informasi laba dan biaya pemasaran yang ditentukan dan juga belum selesai diproduksi, jadi artinya itu masih dalam produksi, belum selesai produksi. Nah, selanjutnya kita itu membuat jurnal yang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku itu jurnalnya persediaan bahan baku 18 juta. 18 juta itu dari 6.000 kg dikali 3.000 per kilogramnya, atau total dari ini, dan ini ditambahkan dikali 3.000 sama aja 18 juta rupiah. Ini juga hutang dagang atau kas 18 juta rupiah. Lalu yang kedua itu pemakaian bahan baku. Biaya bahan baku 15 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita membuat jurnal yang diperlukan. Untuk yang pertama pembelian bahan baku itu dalam jurnal ditulisnya itu persediaan bahan baku di debit dan hutang dagang atau kas di kredit sebanyak 18 juta. 18 juta itu dari 6.000 kg dikali 3.000 untuk per kilogramnya. Lalu biaya bahan baku 15 juta di debit dan persediaan bahan baku 15 juta di kredit itu dari 1.000, ini 1.000, 1.500 dan 2.500 ditambahkan lalu dikali 3.000 itu 15 juta. Selanjutnya yang C itu pembebanan biaya tenaga kerja langsung pada produk. Biaya upah langsungnya 18 juta dan gaji dan upahnya juga totalnya 18 juta. Lalu yang D pembebanan BOP dan mencatat BOP sesungguhnya. Biaya overhead pabrik itu 21.600 di kredit juga 21.600. Biaya overhead sesungguhnya itu 20 juta dari sini, total ini 20 juta baik di kredit dan di debit dan di kredit. Lalu yang selanjutnya persediaan produk dalam proses. Persediaan produk dalam proses kan tadi disebutkan bahwa pesanan P1 dan P2 itu selesai diproduksi, berarti sudah keluar dari proses produksi. Yang masih dalam proses produksi itu yaitu pesanan ketiga, pesanan P003 yang ini. Biaya bahan bakunya 4,5 juta, biaya upah langsungnya 5.400.000 dan biaya overhead yang dibebankannya 6.480.000, totalnya 16.380.000. Lalu persediaan produk yang selesai itu pesanan P1 dan P2. Jadi untuk setiap biaya bahan bakunya itu ditambahkan 3 juta ditambah 7,5 juta 10.500.000. Biaya tenaga kerja langsungnya juga sama 3.600.000 ditambah 9 juta sekian, sama juga untuk biaya overhead pabriknya. Lalu dijumlahkan dan dimasukkan ke debit sebagai persediaan produk selesai. Lalu yang terakhir itu mencatat penyerahan pesanan yang telah selesai. Nah, harga pokok dicatat itu harga pokok penjualan di debit sebesar 3.220.000 rupiah dan persediaan produk selesainya juga di kredit 38.220.000 rupiah. Soal nomor 2 UTS Akuntansi Biaya 1 tahun 2020. Untuk soal nomor 2 ini ada PT Estate bergerak dalam pembuatan rumah sederhana. Saat ini sedang membangun dua rumah yaitu nomor 100 dan nomor 101. Untuk data yang berhubungan dengan pesanan tersebut itu ada bahan baku yang dipakai, jam kerja langsung, dan tarif upah langsung per jamnya untuk setiap
unit rumah. Lalu perusahaan membebankan biaya overhead berdasarkan pada biaya upah langsung. Dalam tahun ini, biaya upah langsung itu ditaksir sebesar 500 juta dan biaya overhead ditaksir sebesar 200 juta. Pada soal ini kita diminta untuk menghitung harga pokok masing-masing pesanan dan menghitung harga jual pesanan jika perusahaan membebankan biaya pemasaran sebesar 5% dan laba sebesar 10%, menginginkan laba 10%. Nah, untuk soal nomor 2, kita yang A itu menghitung harga pokok masing-masing pesanan. Sebelum kita menghitung ke harga pokok masing-masing pesanan, kita menghitung tarif BOP-nya dulu. Dengan rumus taksiran BOP dibagi taksiran BTKL dikali 100%. Jadi taksiran BOP-nya tadi 200 juta dibagi 500 juta, taksiran BTKL dikali 100%. Yang jumlahnya itu 40% dari BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Nah, lalu menghitung ke setiap pesanan. Pesanan rumah nomor 100, biaya bahan bakunya itu 500 juta, BTKL-nya 10 jam dikali upah per jamnya, tarif upah per jamnya 25.000, 10.000 dikali 25.000 jadi 250 juta, dan BOP-nya itu tarif dari BTKL, jadi 40% dikali 250 juta ini totalnya 100 juta, dan total biaya harga pokok produksi untuk pesanan rumah nomor 100 ini jadi 850 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk pesanan nomor 101, biaya bahan baku itu 750 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 15.000 jam dikali tarif upah per jamnya 25.000 jadi 375.000. Lalu untuk biaya overhead pabriknya itu sama, tarifnya 40% dari biaya tenaga kerja langsungnya 375 juta yang hasilnya itu 150 juta, sehingga total biaya HPP harga pokok produksinya itu 1.275 juta, ditambahkan dari ini, jadi ini. Nah, selanjutnya untuk menjawab yang pertanyaan B, menghitung harga jual pesanan tersebut jika dibebankan biaya pemasaran sebesar 5% dan laba sebesar 10%. Untuk pesanan rumah nomor 100, itu harga jual sama dengan HPP tambah laba tambah biaya pemasaran. HPP-nya itu 850 juta ditambah laba yang diinginkan sebesar 10% dan biaya pemasaran 5%. Harga jual sama dengan 850 juta ditambah, ini diubah ke desimal biar lebih mudah, lalu ditambahkan, dipindahkan ruasnya jadi X atau harga jual dikurangi 0,15 sama dengan 850 juta. Harga jual sama dengan 850 juta dibagi 0,85 sama dengan harga jualnya itu 1 miliar untuk pesanan rumah nomor 100. Nah, untuk pesanan rumah nomor 101 juga sama, dihitung seperti itu dengan HPP 1 miliar 275 juta, biaya pemasaran 5%, laba 10%, dihitung sama seperti yang pesanan nomor 100 dengan total harga jualnya itu 1 miliar juga. Jadi sama ya untuk setiap pesanan. Nah, jadi total harga jual untuk pesanan. Nah, selanjutnya untuk pesanan rumah nomor 101 itu harga jualnya juga sama HPP tambah laba tambah biaya pemasaran dengan HPP-nya itu 1.275 juta dikali laba 10% dan biaya pemasaran 5%, dihitung sama seperti yang tadi di atas, dan hasilnya itu harga jual sama dengan 1.275 juta dibagi 0,85 sama dengan ini, harusnya itu Rp 1.500.000.000 juta.
Itu untuk soal nomor 2. Pembahasan soal 3 untuk UTS Akuntansi Biaya 1 tahun 2020. Berikut ini informasi yang berhubungan dengan produksi pada PT Dharma Sakti untuk bulan Februari dan Maret 2020. Tarif biaya overhead pabrik variabel Rp20 per jam mesin selama bulan Februari berproduksi pada kapasitas 15.000 jam mesin. Lalu biaya overhead pabrik yang dibebankan ada 750.000 yang dibebankan. Pada saat itu selisih kapasitas adalah Rp0. Lalu selama bulan Maret 2020 BOP yang sesungguhnya terjadi itu Rp710.000. Jam mesin yang sesungguhnya terjadi adalah 14.000 jam dan kapasitas bulan normal bulan Maret adalah sama dengan kapasitas bulan Februari. Kita diminta untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik tetap, kapasitas normal bulan Maret 2020, dan analisis selisih BOP. Nah, untuk yang pertama itu menghitung tarif biaya overhead pabrik tetap. Kita menggunakan rumus menghitung tarif BOP variabel. Nah, sama dengan anggaran BOP variabel dibagi jam mesin normal. Tarif BOP tetap variabel maksudnya itu adalah Rp20 per jam mesin, sama dengan anggaran BOP variabel 15.000 jam mesin normal. Jadi anggaran BOP variabelnya itu sama dengan Rp300.000. Maka tarif BOP tetapnya itu sama dengan Rp450.000 itu dari 300.000 dikurangi biaya overhead pabrik yang dibebankan, jadi 750.000 dikurangi 300.000 sama dengan 450.000, ya kan? Dibagi juga sama oleh jam mesin normal, yaitu 15.000, sehingga tarif BOP tetapnya itu Rp30. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, yang B itu berapa kapasitas normal bulan Maret tahun 2020. Nah, kapasitas bulan Maret tahun 2020 itu sama dengan kapasitas bulan Februari. Disebutkan dalam soal bahwa kapasitas normal bulan Maret sama dengan kapasitas bulan Februari, dan kapasitas bulan Februari itu 15.000 jam mesin, sehingga kapasitas normal bulan Maret itu 15.000 jam mesin. Lalu yang ketiga, analisis selisih biaya overhead pabrik untuk bulan Maret 2020. Analisis selisih BOP Maret 2020 itu, yang pertama metode selisih anggaran, atau ini harusnya di atas spending variance, yaitu BOP sesungguhnya Rp710.000. Lalu BOP menurut kapasitas jam mesin sesungguhnya. Ada tetap dan variabel. Tarif BOP tetap dikali 15.000 jam mesin normal 15.000 sama dengan 450.000. Lalu yang variabel itu tarif BOP variabel dikali jam mesin sesungguhnya yang terjadi, yaitu 14.000 jam mesin sama dengan 280.000. Ini ditambah jadi 730.000 dan dikurangkan selisihnya jadi Rp20.000. Nah, selanjutnya untuk metode idle capacity variance itu kapasitas normal dikurangi kapasitas sebenarnya dikali tarif BOP tetap. Nah, kapasitas normalnya itu kan 15.000 jam mesin, lalu kapasitas sebenarnya 14.000 jam mesin dikali tarif BOP tetapnya Rp30, jadi 30.000. Sehingga rekapitulasinya itu untuk metode spending variance-nya selisih anggarannya itu 20.000 laba, lalu untuk idle capacity variance-nya itu 30.000 rugi karena kapasitas normalnya itu bisa memproduksi 15.000 sebanyak 15.000 jam mesin, tapi yang digunakan hanya 14.000 jam mesin, jadi dikatakan rugi 30.000, sehingga selisihnya itu rekapitulasinya itu rugi 10.000 ya.